Oke, cek. Oke, so kita hapus dulu untuk tes formatif yang pertama ya. Oke, jadi tes formatif pertama ini terkait dengan gambar ya. Emang nyusahin kalau gambarnya manual. Nah, kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Jadi ini satu data yang digunakan untuk 1 sampai 5. Nah, di mana ini 1 sampai 5 ini saling terkait dan sebenarnya ini walaupun nomornya banyak tapi jawabannya saling terkait nih. Misal contoh, berdasarkan tabel seperti ini, ya kita punya tabel perusahaan tas membuat dua tas dengan model X1 dan dengan terbuat dari parasut dan X2 dari kulit. Untuk membuat kedua macam tas tersebut, perusahaan memiliki 3 macam mesin. Mesin 1 untuk membuat tas parasut, 2 untuk tas kulit, dan 3 untuk melakukan penyelesaian atau finishing dari kedua tas tersebut. Dan ternyata mesin 1, mesin 2, mesin 3 dari mesin 1 karena emang dia cuman untuk pakai mesin untuk X1 doang ya, untuk yang terbuat dari parasut. Makanya di sini untuk yang terbuat dari kulit dia nggak proses untuk mesin 1. Kalau yang di mesin 2 benar sesuai dengan kalimatnya, mesin 2 untuk membuat tas kulit saja. Oke. Sedangkan mesin 3 untuk finishing, berarti kedua macam tersebut makanya ada 2 ya. Terus begini, sumbangan terhadap laba terhitung dia 1 jutaan. Nah, oke. So dengan begitu diketahui fungsi tujuannya 6x1 tambah 8x2, betul? Nah, di sini ditanya fungsi batasan daripada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Oke, mesin 1 cuman dia mesin 1 nih maksimumnya 20 dan hanya dipakai untuk X1. Jadinya berarti 5 kali X1 lebih kecil sama dengan 20. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang A ya. Kemudian nomor 2, fungsi batasan mesin kedua itu adalah cuman dipakai paling mentok 18 dengan dipakai di 6 untuk X2. Nah, berarti 6x2 lebih kecil sama dengan 18. Untuk yang mesin 3 buat finishing itu adalah 8x1 tambah 5x2 sama dengan 40 atau lebih kecil sama dengan 40. Jadi nomor 3 jawabannya adalah C. Nah, kemudian diperolehlah gambar grafik ya dan ditanyakan penyelesaiannya tuh bagaimana. Ya sudah, berarti di sini ada 3 grafik. Yang pertama adalah 5x1 lebih kecil sama dengan 20, berarti sama-sama kita bagi 5, berarti x1 lebih kecil sama dengan 4. Karena dibagi positif, makanya dia tidak berubah ya. Terus kemudian yang kedua, 6x2 lebih kecil sama dengan 18. Berarti ini sama-sama kita bagi 6. Berarti X2 lebih kecil sama dengan 3. Kemudian untuk yang ketiga, 8x1 tambah dengan 5x2 lebih kecil sama dengan 40. Maka ya dari sini berarti ketika X1-nya sama dengan 0, maka nilai X2-nya sama dengan 8. Nah, kemudian kalau misalnya X2-nya sama dengan 0, maka nilai X1-nya sama dengan 5. Ya udah, berarti tinggal kita plot gambarnya. Nah, kita plot gambarnya. Ini kita pakai sketsa aja. Oke. Untuk mungkin ini kita agak gedein dikit kayaknya, harusnya sih ke atas. X2-nya, kayak X2-nya yang harus ke atas berarti. Ke atasnya yang agak panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang coklat terlebih dahulu lebih kecil sama dengan 4, berarti ini. Berarti kalau digambar, gambarnya adalah seperti ini. Ini untuk X sama dengan 4 terlebih dahulu. Berarti karena kita mintanya adalah X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4, berarti daerah arsinya ini nanti ke kiri. Kemudian untuk yang biru muda X2 lebih kecil sama dengan 3, berarti di sini ya. Nah, set. Oke.
X2 lebih kecil sama dengan 3, nanti arahnya ini ke bawah. Kemudian untuk yang abu-abu, X2-nya 8 di sini, X1-nya sama dengan 5 di sini. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, ini 8, ini 5. Dimana ini 8X1. Oke. Ini 5X2 lebih kecil sama dengan 40. Nah, titik ujinya tuh di sini ya, 0,0. Berarti 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 40, dia bernilai benar. Berarti daerah arsirnya ke sini. Dengan begitu, mana daerah arsirannya? Daerah arsirannya yang biru muda ke bawah, coklat ke kiri, abu-abu ke kiri bawah. Maka daerah arsirannya adalah yang ini, ya. Oke, berarti kalau kita gambar, yaitu adalah yang di daerah sini ya. Berarti OBCBA atau OABCD. Maka daerah visibelnya atau daerah yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang A. Dari sini kita punya 1, 2, 3, 4 titik A, B, C, D. Nah, untuk yang A berarti titiknya adalah 0,3. So, langsung kita cek aja untuk nilai Z-nya. Berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Kemudian, untuk yang D terlebih dahulu deh. 4,0. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, oke. Ini saya hapus terlebih dahulu aja ya. Nah, oke. Jadi, untuk yang B, itu kan antara biru muda dengan yang apa? Abu-abu ya. Oke. Berarti yang abu-abu dulu nih. Berarti 8X1 tambah dengan 5X2 itu sama dengan 40. Nah, namun untuk si X1-nya karena dari biru muda udah ketahuan nih, katanya X2-nya 3. Berarti 8X1 tambah 5 kali 3 sama dengan 40. 8X1 tambah 15 sama dengan 40. Dikurangkan dengan 15 jadinya berarti 8X1 sama dengan 25. Harusnya ya, coba saya cek dulu. 40 kurang 15. Ya 25 bagi dengan 8, jawabannya adalah 3,125 ya. Berarti X1-nya adalah 3,125. Nah, untuk yang D, 8X1 tambah 5X2 sama dengan 40. Nah, tapi untuk yang C, ya untuk yang C itu sama abu-abu. X1-nya 4. Nah, berarti 8 kali 4 tambah 5X2 sama dengan 40. Berarti 32 tambah 5X2 sama dengan 40. Dikurangin dengan 32, jadinya berarti 5X2 sama dengan 8. Berarti X2-nya adalah 1,6. Ya, coba. 8 bagi 5, ya 1,6. So, dengan begitu, kita punya titik baru. Yang C adalah, yang C itu titiknya adalah, kalau yang C itu yang ini 1,6 ya berarti. Berarti 4,1,6. Berarti jadinya 6 kali 4 ditambah dengan 8 dikalikan dengan 1,6. Nah, berapa tuh? Oke, kita hitung. 24 tambah dengan 8 kali dengan 1,6. Jawabannya adalah 36,8. Untuk yang B, itu adalah X1-nya adalah 3,125, 3. Berarti 6 kali 3,125 tambah 8 kali 3. Berarti 24 tambah dengan 6 kali 3,125. Jawabannya adalah 42,75. Berarti di antara 4 titik ini, mana yang paling maksimum? Ya, jawabannya adalah yang titik B. Dengan memproduksi 3,125 atau 31/8 sepatu model X1 dan 3 unit sepatu model X2. Maka jawaban untuk nomor 5 adalah yang D. Walaupun nggak make sense. Karena apa? Masa bikin sepatu 31/8?
Masa 3 koma? Nggak selesai dong kan satu sepatunya lagi. Baru 3 nih bikin 3 sepatu, sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3. Belum diselesaikan. Ah, berarti nggak jadi kan? Nah, jadi sebenarnya kalau kayak gini, karena udah tahu ini berarti ini sebenarnya ini bisa dihilangin nih. Jadi ini 3 unit dan ini 1, ini 1, bukan 1,6 melainkan 1. Nah, jadi sebenarnya harusnya kalau emang ini secara nalar ya untuk yang C nggak boleh yang namanya kayak gitu. Berarti 4,1 harusnya. Jadinya 6 kali 4 tambah 8 kali 1 jadinya 24 tambah 8 itu adalah 32. Terus kalau untuk yang B itu adalah 3,3 yaitu adalah 6 kali 4 tambah 8 kali 3. Jadi 6 kali 3 ya. 6 kali 3 tambah 8 dikalikan dengan 3 berarti 18 tambah 24. Berapa tuh? 18 tambah 24. 18 tambah 24 itu adalah 42. Nah, ini baru kalau kayak gini make sense. Maksimum ketika memproduksi sepatu sebanyak 3 sepatu model X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebesar 3 unit. Kayak gitu jatuhnya. Cuman karena berhubung ya udah kan kita mau memaksimalkan apa yang ada. Ya, so berarti ya udah kita paksa aja dia jawabannya D walaupun emang nggak masuk akal lah. Ya. Oke. So, dengan begitu untuk tes formatif kedua selesai dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga, di mana tes formatif ketiga ini harusnya cukup singkat, cuman mungkin penjelasan secara teoritisnya aja sih yang akan saya jelaskan. Karena di tes formatif ketiga ini kita akan menyelesaikan suatu persamaan dengan menggunakan program QM for Windows. Nah, oke. So, kita hapus untuk tes formatif keduanya. Nah, jadi tes formatif 1 sama tes formatif 2 ini jatuhnya manual. Nah, tes formatif ketiga ini kita nggak manual, melainkan suatu permasalahan dirumuskan dalam persamaan linear dengan fungsi tujuan untuk memaksimumkan ini dan dengan kendala-kendala seperti ini. Coba kita cek dulu angkanya bagus nggak sih? Nah, gitu ya. Nah, terus di sini ada 4 ya. Tapi sebenarnya untuk linear programming, kalau kita udah bahas terkait dengan linear programming itu sebenarnya ini bisa kita abaikan. Kenapa bisa kita abaikan? Dikarenakan ketika membahas secara definisi daripada kehidupan nyata, kan nggak bakal mungkin X1 sama X2 tuh 0 sebenarnya. Jadi pasti positif. Nah, jadi gitu. Jadi ini biasanya pakai yang namanya nggak bakal mungkin dia negatif. Jadi sebenarnya ini nanti kita tidak akan masukkan, karena kalau dimasukin nanti nggak aneh gitu. Oke, so untuk ini dia tampilan daripada QM for Windows ya. Di sini saya pakai QM for Windows versi 5. Sebenarnya QM for Windows di sini biasanya kalau emang di univ reguler ya, kalau di univ reguler itu biasanya kan ada bukunya tuh. Nah, biasanya bukunya itu ada ininya. Kalau bukunya ori ada ininya, ada disknya atau ada softwarenya. Kalau kita bahas terkait dengan manajemen science atau manajemen produksi ya kayak gitu biasanya. Oke. Jadi di sini judulnya QM for Windows to accompany Taylor's Introduction to Management Science Textbook. Jadi di sini QM for Windows untuk bantu ini kan ada textbooknya. Nama textbooknya itu adalah Taylor Introduction to Management Science. Jadi ini pengenalan terhadap manajemen science. Bukunya punya Taylor kan. Nah, so di sini modulnya emang banyak ya, karena kalau kita bahas riset operasi itu banyak banget. Bahkan kalau riset operasinya tuh nggak ini. Cuman kalau dalam manajemen itu biasanya kita bisa bahas terkait dengan penugasan, assignment nih.
break even or cost volume analysis break even point. Jadi kalau misalnya kita mau kita mau balik modal, kira-kira balik modalnya tuh kapan sih? Nah, terus decision analysis. Nah, ini ada decision table ya kan. Nah, terus oke, sorry cancel dulu. Nah, ada forecasting. Nah, forecasting di sini terkait dengan meramalkan. Nah, jadi forecasting itu ada beberapa macam. Jadi kayak misalnya mungkin pernah ngeliat terkait dengan ini nanti bakal sekian sekian bulan lagi nih bakal begini loh trennya. Nah, biasanya ini forecasting itu ada 4 metode nih yang dipakai di sini. Ada time series, ada least square atau simple dan multiple regression atau regresi simple ya. Terus regression projector sama error analysis. Nah, ada 4 tuh. Kemudian ada game teori atau teori game. Nah, ini juga nanti di riset operasi di bukunya kita akan belajar di bagian belakang. Terus goal programming, terus ada integer and mixed integer programming, ini masih sama nih kurang lebih. Nah, ada inventory. Nah, disinilah inventory yang sebelumnya di modul sebelumnya kita bahas. Ada economic order quantity, ya, ada EOQ, ada POQ production, biasanya juga ada period juga ya. Nah, ada production dan quantity yang dimana di sini kita ngerjainnya berdasarkan nanti akan ada tuh yang namanya ada ininya sendiri deh. Jadi mungkin karena kita lagi nggak bahas ini ya udah. Biasanya nanti pakai data, masukin nih datanya nih. Misalnya dengan penjualan sekian, kira-kira nanti EOQ-nya berapa gitu ya. Ada back order inventory, ada production with back order. Back order itu pengembalian ya, kurang lebih seperti itu. Ada analysis ABC, ada reorder point atau safety stock. Nah, ini kalau yang di sebelumnya, di tes formatif sebelumnya kita pakainya yang normal distribution ya. Safety stocknya pakai normal distribution karena ketika kalau bahasa discrete distribution ini akan menghasilkan pendekatan yang berbeda. Kanban sama ini single period inventory, ini discrete distribution dan ini normal distribution. Tuh. Ada linear programming ya, ini nanti yang bakal kita pakai. Analisis Markov, MRP atau material requirement planning. Jadi kalau misalnya saya punya sesuatu nih, saya bikin sesuatu, pasti kan nggak bakal langsung jadi bahan jadi nih, ya kan? Nah, ternyata ada proses. So, supaya biar dia efisien, maka akan butuh yang namanya planning atau perencanaan. Kira-kira nih, supaya tepat waktu, saya punya suatu barang yang punya komponen. Nanti komponen ini nih saya ordernya sekian, waktu minggu keberapa. Nanti satunya lagi minggu keberapa, satunya lagi minggu keberapa. Kayak gitu loh, ya. Biasanya ini buat production ya, lebih ke produksi. Network jaringan. Ini terkait dengan ini apa sih kalau bahasa Indonesianya? Network itu jaringan yang ini. Apa sih namanya? Kalau kita bahas, ada kota A ke sini itu nanti banyak macam. Nah, nanti ini bisa kita kerjakan juga. Maksudnya kita bisa bahas kita bisa kerjakan di sini juga nih di aplikasi QM for Windows. Terus project management, nah quality control atau QC, atau mungkin kalian pernah lihat produk sesuatu yang kalau bawahnya tuh ada label QC. Salah satu cara pengendalian menjaga kualitas barang adalah dengan quality control. Nah, quality control itu nggak sekedar cuma lihat bagus enggak. Nggak mungkin dong semuanya dicek kan. Nah, jadi ambil sampling itu ada pendekatannya, yaitu adalah accepted sampling, variable sampling. Nah, ini operation chart. Nah, nanti terkait dengan quality control ini adalah
alat-alatnya. Ada P-chart, ada X-bar chart, ada C-chart sama proses scalability ya atau CPK. Terus scoring model penilaian, simulasi. Ini biasanya simulasi terkait dengan kalau saya bikin nih, oh nanti bakal saya simulasikan tuh seperti ini gitu. Nah, di QM for Windows itu juga kita bisa ngitung statistik. Nah, tapi statistiknya di sini kayak rata-rata, varian ya, bukan median modus enggak. Di sini bahas distribusi normal, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi eksponensial. Nah, mungkin kayak misalnya apa namanya? Apa sih namanya? Kita bisa kayak gini. Oh, data ini nih nanti bakal berdistribusi apa sih? Nah, seperti itu ya. Oke. Transportasi ini terkait dengan apa namanya? Mulainya berapa, tujuannya berapa, nanti transportasi itu terkait dengan biaya transportasi. Terus, nah kurang lebih seperti ini. Ada waiting line juga. Nah, cuman yang akan kita bahas adalah linear programming. Nah, jadi oke, ini tes formatif 3. Nah, number of constraints itu adalah fungsi kendalanya. Ada berapa sih? Nah, kalau kalian perhatikan tadi ada 3. Nah, variabelnya ada berapa? Variabelnya cuma ada 2. Ya, dan kita untuk memaksimumkan. Jadi ini maximize. Kita klik OK, nanti bakal ada seperti ini. Nah, jadi ini kita menyesuaikan dengan apa yang ada di sini. Ya. Nah, ini 3 ya, bener ya. 3 apa namanya fungsi kendala, constraint 1. Ini kendala 1, kendala 2, kendala 3. Ada 2 variabel doang, X1 sama X2. Nah, fungsi maximize, fungsi maksimum, fungsi tujuannya. Ini di sini tinggal kita masukin angka koefisiennya aja. 4x1 5x2 berarti di x1-nya 4, di sini 5. Nah, makanya kalau kalian lihat ini persamaannya menjadi memaksimumkan 4x1 tambah 5x2. Kemudian constraint-nya atau kendala 1, 7x1 tambah 4x2 lebih kecil, nah sama dengan 28. Nah, kalau ini lebih besar bagaimana? Ya, tinggal ini aja tuh. Nah, tinggal sesuaikan aja ya. Yang ini yang kedua adalah 4x1 5x2 ini 26. Terus ini 3, ini 8, ini 24. Nah, kalau misalnya mau masukin tambahan lagi X1 sama X2 sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi coba kita cek dulu 7x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 28, 4x1 5x2 lebih kecil sama dengan 26, 3x1 tambah 8x2 lebih kecil sama dengan 24. Kita solve. Nah, keluar. Nah, ini adalah solusinya. Ya, jadi ini adalah solusinya, tes formatif 3 solution. Dengan seperti ini maka kita memperoleh solusi bahwasanya X1-nya itu adalah 2,9, X2-nya adalah 1,9 dengan RHS atau nilai daripada ini adalah 21,18. Nah, kalau kita cek 4 kali dengan 2,91 tambah dengan 5 kali 1,91 jawabannya adalah 4 kali 2. Sorry. Jawabannya adalah 21,19 atau 21,18. Ini tipe nih, ini salah nih ya. Oke. So dengan begitu kita ketemu nih. Oke, jadi ini adalah 21,18. Jadi udah ketahuan jawabannya adalah yang D nih. Nah, cuman dari sini banyak yang bisa kita dapatkan. Cuman yang kita mau lihat sebenarnya bukan ada 5 nih. Ada dual, ranging, solution list sama iteration. Nah, kita buka yang graph aja. Nah, nanti gambar graph-nya tuh kurang lebih seperti ini. Ini 3, ini 8, ini punya yang di sini nih kita lihat nih. Nah, 7x1 4x2 28, berarti benar dong x1-nya di sini 7, di sini 4, di sini 7 ya.
Terus kalau fungsi yang kedua 4x1 5x2, ini x1-nya 6,5, x2-nya itu 5,2. Kalau yang ketiga ini adalah dulu. Ini nih ya. 3x1 ini 8, ini 3. Ya udah, sesuai kan? Nah, jadi kalau misalnya tadi kita kerjain secara manual, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Oke, jadi mungkin saya ini aja set gambarnya, gambar grafiknya seperti ini. Oke. Nah, kalau di sini kan ada constraint, ada ini ada isoprofit. Nah, isoprofit ini itu adalah gambar yang di bagian ini nih. Nah, kalau di sini cara makainya adalah menggunakan bukan titik uji sebenarnya. Sebenarnya bisa nih titik uji nih. Nih, X1, X2-nya 0, Z-nya 0. Terus X1-nya 4, X2-nya 0 yang di sini. Terus ini 16. Terus kalau misalnya 0,3 tuh yang di sini hasilnya 15. Dan ini 2,9, 1,9, jawabannya 21, itu titik yang ini. Nah, ternyata hasil Z-nya yang paling besar adalah titik yang ini, ya. Oke. Jadi mungkin langsung aja set. Nah, kita kopas dulu nih tadi gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi yang adalah bentar. Ini adalah 7x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 28. Jadi ini saya mau gambarnya nggak manual ya, langsung aja dari sini. Terus kalau untuk yang merah ini adalah 4x1 4x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 26. Terus untuk yang itu adalah 3x1 3x1 tambah 8x2 lebih kecil sama dengan 24. Nah, jadi kalau udah, nah kan titik ternyata kan berarti ini kan kalau titik uji kan 0,0, berarti kan arahnya ke sini, ya kan? Nah, terus yang hitam arahnya ke bawah sini, ya. Terus untuk yang biru tua arahnya ke sini. Nah, ya udah di sini walaupun kita nggak kasih batas x1 lebih besar sama dengan 0, x1 lebih kecil lebih besar sama dengan 0, dia udah otomatis pakai kuadran pertama, ya. Sehingga daerah arsirnya tuh ini. Ya, daerah arsirnya tuh ini. So, atau himpunan penyelesaiannya tuh atau daerah visibelnya tuh ini. Jadi ada 4 titik. 1 2 3 4. A, B, C, D. Nah, yang A-nya, yang A-nya kan 0,0. Jadi nggak usah kita cek karena ini udah pasti minimum ya. Yang B 4,0, A 0,0, B 4,0, yang C itu adalah 2,9, 1,1,91. Terus yang D itu adalah 0,3. Ya udah tinggal masukin ya kan. Ini 4 kali 4 sama dengan 16. Ini 4 kali dengan 2,91 tambah 5 kali dengan 1,91. Jawabannya adalah 21,19. Ini yang ini adalah 5 kali 3 sama dengan 15. Ya udah, so dapat disimpulkan yang kita pilih adalah yang C. Nah, ini tapi typo nih. Di pilihan gandanya ini bukan 19,27, tapi 21,19 atau 21,18 ya. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah yang D. Nah, jadi di di nomor 1 sampai 5 di tes formatif ketiga ini kita akan lebih fokus ke penggunaan software ya. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 2 soalnya seperti ini. Nggak jauh beda sama soal nomor 1, cuman yang berbeda adalah ya fungsi kendala yang pertama ya. Nah, cuman tadi sebelumnya kan kita penasaran nih bahwasanya kira-kira ada nggak sih ngaruh kalau misalnya kita tambahin X lebih besar sama dengan 0 apa enggak gitu ya. Nah, jadi ini satu, ini satu. Nah, jadi ini constraint 4. Yang ini dia constraint 5 alias masalah kelima.
ini bukan lebih kecil, melainkan lebih besar. Tinggal ganti aja. Nah, oke, wait, sorry. Tinggal kita ganti aja, lebih besar sama dengan 0. Coba apakah sama jawabannya? Ya, sama. Seperti itu ya. Kalau misalnya pas dicek di bagian grafiknya, ya gambar grafiknya seperti ini. Mana tuh? Wait, lo kok hilang? Aduh, telok bentar. Nah, ini dia grafnya. Kurang lebih seperti ini. Sama nggak? Ya pasti sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya pakai Keyam for Windows, sebenarnya yang batasan yang lebih besar 0 lebih besar 0 ini nggak perlu dimasukin ya. Jadi makanya kenapa di sini mendingan kita hapus aja ya. Oke, bentar dulu. Nah, ini dia delete row. Nah, wait. Nah, so kita langsung aja kita cek lagi terkait dengan datanya 4x1 5x2 memaksimumkan benar maksimal. Kalau ini tinggal ganti aja dia minimum tuh ya. Jadi tinggal maksimum atau minimum tinggal dicek aja gini. Untuk constraint satunya ini bukan lebih kecil melainkan lebih besar. Ini constraint keduanya ini lebih kecil sama dengan 26 betul. Ini constraint 3 yang dimana ini adalah 3, ini 8, lebih kecil sama dengan 24. Nah, seperti ini. Kalau udah solve, nah jawabannya adalah kalau dimasukin 1,89 dan 3,68. Loh, wait. Loh, constraint 3-nya kemana? Edit data, ntar dulu. Loh. Oke, wait. New aja deh. No. Ini tadi constraint-nya 3, ininya variabelnya 2 maksimal. Oke. Kita benerin dulu aja ya. 4, 5. Ini 7, 4. Ini lebih besar sama dengan 28. Ini 26, ini 24. Ini 5, ini 8. Ini 4, ini 3. Kita solve. Nah, ini dia. Jadinya akan maksimal. Oke, coba kita cek dulu ya. Oke. 3x1 8 24, maksimumnya 45. Oke. So ternyata kita punya informasi bahwasannya ini maksimal ketika x1-nya 5,18 dan x2-nya adalah 1,06. Yang jawabannya adalah 26. Oke. Grabnya kurang lebih seperti ini. Nah, wait, sorry, bentar, grabnya lo. Wait dulu. Edit data, solution, kita masukin grab. Nah, oke. Jadi grabnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. So kita balikin lagi ke sini. Nah, ternyata jawabannya tadi jawabannya itu adalah yang D ya. 5,17 dengan 1,058 hasilnya adalah 26. Yang dimana di sini ada 3 titik ya. Di sini adalah 4, ini 6,5, ini adalah ini adalah 5, ini 2,9 yang di sini ya. Nah, jadi ada berapa titik tadi? Wait dulu. Nah, ada 4 titik nih ya, ada 4 titik. Titik di sini, ini sama ini. Ini kita kasih nama A, B, C, D. Untuk A itu adalah 4,0. Untuk yang B itu adalah 6,5,0. Untuk yang C itu adalah sebesar 5,17,1,06. Yang D itu adalah 2,91 sama 1,91. Yang ini kalau dihitung Z-nya adalah sekitar 21,18. Yang ini kalau dihitung Z-nya adalah 26. Kalau ini dihitung Z-nya juga 26. Yang ini kalau dihitung Z-nya adalah 16. Nah, kira-kira mana nih yang maksimum? Ya kan?
Nah, jadi gimana nih? Iya, jawabannya double atau bisa katakan multiple option optimal solution exist, alias oh berarti emang ada dua nih ya antara B ataupun C. Nah, tinggal yang mana nih yang mau dipakai? Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya emang ada dua ya. Antara B ataupun yang D yang hasilnya sama-sama nilai maksimum atau fungsi tujuannya adalah sebesar 26. Nah, kalau ini digambar ya, mungkin ditambahin lagi kalau terkait dengan gambar, ini 7x1 sorry wait. Ini 7x1 tambah 4x2 lebih besar sama dengan 28, arahnya ke atas sana. Terus kalau untuk yang di sini berarti berapa nih? 3x1 tambah 8x2 lebih kecil sama dengan 24, arahnya ke bawah sini. Dan kemudian kalau untuk yang ini berarti adalah 4x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 26, arahnya tuh ke sini ya. So that's why kenapa daerah himpunan penyelesaiannya tuh ada di sini ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 2 dan kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 terkait dengan ini. Nah, lalu kita balik lagi ke softwarenya. Kita edit data dulu. Nah, ada 3 lagi ya tetap. Nah, bedanya apa? Maksimum oke, masih sama. Constraint satunya masih sama, cuman ininya jadi bukan apa namanya? Ini jadi lebih kecil sama dengan ini 4x1, ini 57. Really? Oke, kita ikutin aja 57. Terus habis itu ini 15, ini 0, dimana ini lebih besar sama dengan 24. Coba kita cek dulu 7x1 tambah 4x2. Oke. Ini lebih kecil. Oke. Ini lebih besar. Oke. So, kita solve. Bagaimana? Loh, ada jawabannya ternyata ya. Jawabannya adalah 3,9 sama X2-nya adalah 0,18 dengan Z-nya adalah 16,5. Nah, cuman coba deh saya edit data dulu. Karena ini cukup menarik karena ini harusnya 5. Coba kalau kayak gini. Ada nggak? Oh, oke. Multiple optional solution exists ya. Jadi ada lebih daripada jatuhnya itu sama kayak nomor 2. Jadi sebenarnya nomor 2 itu B-nya kita bisa ilangin atau D-nya kita bisa ilangin. D-nya kita ganti terjadi multiple optional solution atau multiple apa namanya exist ini berarti ada solusi optimal yang apa namanya ada yang double lah. Nah, ternyata jawabannya adalah ya ketika segini. Oke, jadi wait dulu. Tar edit data, terus solution, kita masuk graph. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah ya. Set. Nah, oke. So ini saya geser dulu lagi. Nah, karena kita balik lagi ke sini. Nah, oke. Jadi ada 4 titik ya, benar ada 4 titik. Yang dimana kalau kita lihat nih titik daripada ini ada 4. Ini A, B, C, ini D ya. Oke. Nah, ternyata kalau misalnya pas kita cek untuk yang A itu adalah yang 1,6,0 ya. A-nya 1,6,0. Ternyata nilai Z-nya adalah 6,4. Untuk B-nya adalah 4,0, maka nilai Z-nya adalah 4 kali 4 16. Untuk C-nya adalah ini 1,89 nih. 1,89, 3,68. Maka nilai Z-nya adalah sekitar 26. Untuk D-nya itu adalah 1,6, 3,92 dan kita cek Z-nya adalah 26 juga. So di sini terjadi ya, atau kita cek dulu ya. 4 kali 1,6 tambah dengan
5 kali 3,92. 3,92 jawabannya ya benar 26. Jadi ya terjadi multiple optional solution. Jadi kalau nomor 2 tadi jawabannya nggak ada. Yang benar adalah terjadi multiple optional solution. Jadi jawabannya adalah yang D. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 3-nya kita hapus. Ya ini tahu lah ya. Atau mungkin saya tulis aja dulu. Yang ini adalah yang 15x lebih 1 lebih kecil sama dengan 24. Daerahnya ke kanan sini. Terus habis itu ada yang ini adalah yang 7x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 28. Daerahnya ke sini. Terus untuk yang ini 4x1. Nah ini tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 26. Jadi ini soalnya tipe nih, bukan 57 melainkan 5 aja ya. Sehingga daerah penyelesaiannya itu daerahnya ke sini. Sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang ini ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3. Jadi nomor 3 ini ralat soal, bukan 57 melainkan 5. Kalau 57 pun juga sebenarnya terjadi, cuman titiknya aja nggak pas ya. Oke. So, kita lanjut ke nomor 4. Kita balik lagi ke QM for Windows-nya. Kita edit data. Nah. Oke, ini ganti. Ini 3, ini 6, maksimalkan. Ini 8, ini 7, ini 5, 6. Terus ini 10, ini 4, ininya 40 dengan ya, ininya lebih besar sama dengan ini 4. Nah, kalau ini nulisnya adalah min 4. Biar jadinya 4x1 kurang 4x2 lebih besar sama dengan 10 ya. Oke. Lebih kecil, lebih besar. Oke. Kita solve. Bagaimana? Ada nggak? Ada. 4,9 dan 2,4 untuk 2,29,1. Ya, so jawabannya yang C ya. Nah, oke. Beta dulu. Untuk grafnya, nah seperti ini. Nah, oke. Nah, inilah enaknya kalau kita ngerjain pakai yang namanya pakai software, karena nanti di dunia kerja pun juga bakal seperti ini pakai software. Nah, ya udah. Berarti titik ada 4 titik ya. A, B, C, D. Untuk yang A adalah 4,0 yang nilai Z-nya 12. Untuk B-nya adalah 7,0 yang Z-nya adalah 21. Yang C adalah 4,9, 2,4 yang nilai Z-nya adalah 29,1. Yang D titiknya adalah 3,57 dan 1,07 yang kalau dihitung adalah 17,14. Yang dimana gambar garisnya ini adalah ini masih 8x1 tambah 7x2 lebih kecil sama dengan 56. Arahnya ke sini. Nah, untuk yang ini adalah yang 10x1 tambah 4x2 lebih besar sama dengan 40. Jadi arahnya dia ke atas ini. Kemudian ini 4x1 kurang 4x2 lebih besar sama dengan 10. Ya, so daerahnya dia ke sini ya. Oke, so dengan begitu jawabannya nomor 4 adalah yang C ya, yaitu adalah 4,9, 2,4 dan hasilnya adalah 29,1. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, kita hapus untuk nomor 4 ya. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5 dan of course, tentu kita balik lagi ke software QM for Windows-nya dan kita edit data terlebih dahulu. Dan ternyata ininya masih sama, constraint-nya, fungsinya cuman beda tanda. Jadi di sini jadi lebih kecil semua. Nah, tapi sayang sih nggak ada minimum ya. Padahal ini bisa aja diganti minimum lebih biar variasi kan. Oke, kita solve. Ada nggak? Ya, ada. Jawabannya adalah X1-nya 0, X2-nya 8, jadi jawabannya adalah 48. Dan ya kita lihat dulu grafiknya kayak gimana.
Nah, seperti ini. Oke, sip. Nah, mantap. Oke. Nah, seperti ini. Ini masih nggak jauh beda sama sebelumnya, cuman gambarnya cuman beda arsirannya doang. Kalau yang di sini, kalau yang ini kan arsirannya nih tadi dia ke mana? Ke atas ya. Sorry, ini ke bawah, tetap ke bawah ini. Nah, ini kan ada ke atas sama ke bawah begini kan. Nah, jadinya daerahnya tuh daerah sini. Terus kalau yang ini dia masuknya adalah ini daerahnya ke sini, dan kalau yang untuk yang ini dia masuknya ke sana, ya. So that ada titiknya ada 4. Nah, ini ada 5 ya. C, D, E. Untuk A-nya adalah 0,0, ini nggak usah kita cek, pasti Z-nya 0. Kemudian untuk B-nya adalah 2,5,0, jadi Z-nya adalah 7,5. Untuk C-nya adalah sebesar 3,57,1,07, yang dimana Z-nya adalah 17,14, yang D-nya adalah 1,47, 6,31, yang dimana Z-nya adalah 42,32, dan yang E adalah 0,8, yang dimana hasil Z-nya adalah 48 ya. Oke, so ternyata benar jawabannya adalah yang yang titik E ya. Yang jawabannya X1-nya 0, X2-nya 8, dan Z-nya adalah 48. Oke, so dengan begitu ya, saya akhiri dulu untuk pembahasan mata kuliah riset operasi. Jadi di sini tuh di modul keempat, di tes formatif pertama terkait dengan linear programming. Tes formatif 1 dan 2 menggunakan grafik manual, dan modul tes formatif ketiga menggunakan aplikasi QM for Windows. Nah, nanti untuk aplikasinya mungkin akan saya share aja di kolom deskripsi. Oke. So jangan lupa untuk cek linknya di kolom deskripsi supaya kalian bisa download QM for Windows yang dengan versi yang sama. Karena kalau versinya beda, biasanya tuh nanti tampilannya juga beda. Nanti takutnya kalian bingung. Oke, so dengan begitu saya dulu untuk pembahasannya, dan thanks for watching, dan thanks for donation@sabri.co, dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada keliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.